Pak Guru, saya harap Pak Guru nggak bosan-bosan soal membahas feodalisme. Masih ada orang yang nggak tahu, Pak Guru, feodalisme itu apa? Jadi sebenarnya feodalisme itu baik. Jadi feodalisme yang jadi masalah itu sebenarnya bukan feodalisme, tapi mental feodalisme. Jadi ceritanya gini, di masa lampau orang-orang itu punya institusi politik yang namanya kerajaan. Dari kerajaan itu, si raja itu diceritakan bahwa dia memiliki seluruh wilayah kekuasaan. Jadi wilayah kekuasaan seluruhnya itu adalah milik dia. Karena itu setiap orang yang ada di situ itu menggarap tanah raja dan secara teknis juga adalah milik dari raja. Harta, jiwa, raga, pasangan, semua aset itu adalah milik raja selama dia tinggal di wilayah kekuasaan raja. Rumusnya gitu. Nah, itulah yang namanya feodal. Nah, jadi karena di atas tanah raja, maka segala sesuatu itu diukur dan ditakar berdasarkan tanah, luas wilayah. Luas wilayah tanah yang digarap untuk raja itu menentukan kekayaan. Jadi orang zaman dulu itu mengukur kekayaannya itu bukan dari uang, tapi sebanyak apa tanah yang bisa digarap. Karena apa? Karena pada waktu itu belum ada industri. Masih zaman feodal itu belum ada industri. Kekayaan itu didapatnya dari mana? Makanan. Nah, makanan didapatnya dari mana? Wilayah yang luas. Kayak gitulah kurang lebihnya. Nah, karena wilayahnya seperti itu dan sangat ketergantungan pada raja, maka mental feodal itu adalah raja memiliki segala sesuatu, rakyat tidak memiliki segala sesuatu. Ini salah satu yang kemudian sekarang dibumingkan lagi sama partai politik bejat. Jadi partai politik bejat itu kalau kampanye, demi rakyat, untuk rakyat, siap kami membela rakyat. Kalau ada apa-apa yang rakyat, kami yang bantu dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya mental feodal. Jadi mereka menarasikan bahwa mereka bisa melakukan segala sesuatu, sedangkan rakyat tidak bisa melakukan segala sesuatu. Rakyat lemah, tertindas, jelek, pendek, pesek, belek, sedangkan raja dan bangsawan dan partai politik itu adalah orang-orang yang kuat dan bisa mengambil inisiatif. Jadi makanya kalau misalkan rakyat dibebankan, kalau misalkan ditanya kenapa begini, ya kami selaku rakyat kecil, ya kami sebagai rakyat hanya bisa kan gitu. Jadi memang itu di set. Nah, itu feodalisme itu kayak gitu. Karena rakyat tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Ya, ada kita mah orang lemah, nggak bisa apa-apa. Kan kayak gitu kan. Nah, itu buat dagangan politik tuh enak gitu. Dan termasuk juga nanti agama juga kayak gitu. Jadi yang murid-murid harus jalan bebek segala rupa. Itu feodal. Itu adalah stratifikasi masyarakat tertutup yang dibuat-buat di zaman modern yang nggak nyambung. Di zaman dulu wajar. Karena belum ada institusi penegakan hukum, belum ada lembaga-lembaga yang representatif untuk pada waktu itu. Gitu. Jadi rakyat memang sangat ketergantungan pada raja dan para bangsawan. Gitu. Itu memang betul. Untuk bersatu itu juga betul. Tapi kalau misalkan di zaman sekarang ya, kacau lah. Tidak boleh ya seperti itu ya. Ini Pak Guru, buku Beyond Belief-nya seru. Bisa yang nggak tahu itu bukunya tuh tentang apa? Lah, oh buku. Dia udah beli, dibeli cuma bagus. Cuman ini pertanyaan saya, dia tuh buku tentang apa yang Pak Guru tulis tuh? Ya, Beyond Belief itu daftar pustakanya ada 20 halaman ya. Daftar pustakanya aja. Jadi ini sebenarnya adalah buku yang disarikan dari video-video saya sebenarnya. Jadi dan ini fokusnya pada masalah-masalah yang berhubungan dengan konspirasi, berhubungan dengan misteri, klinik dan sebagainya, tapi dibahas dengan metodologi berpikir yang lebih modern. Jadi kita belajar skeptis, tapi juga bisa terhibur dengan fakta-fakta konspirasi yang cukup mengserukan itu gitu. Jadi kita misalkan bahas tentang Illuminati, bahas Freemason dan sebagainya, tapi bukan berdasarkan teori konspirasi semata, tapi dari sejarah yang valid dan akurat dan penelaahan yang skeptis yang memiliki metodologi yang jelas gitu. Jadi ini bukunya seperti ini. Bukunya harganya sekarang cukup mahal ya, di atas 100.000. Yang mau beli di mana belinya? Yang mau beli? Coba googling di ini aja di Shopee kayaknya belum ada. Nggak ada kan? Di Gramedia udah ada. Pokoknya mah di toko-toko buku. Ini buku pertama yang Pak Guru tulis? Enggak, saya 2024 saya menulis 10 buku. Alhamdulillah. 10 buku? 10. Di 2024 doang? Ya. Di paruh kedua 2024. Dengan karena tipe buku yang sama atau beda-beda? Enggak, beda-beda. Karena saya udah punya banyak naskah. Saya yang kemarin itu bikin 3 buku yang kayaknya belum terbit. Jadi buku falsafah Barat, falsafah
Cina, dan Falsafah Islam. Nah, 3 buku itu saya ini. Terus nanti yang lagi proses itu adalah buku Logical Fallacy. Oh iya, itu banyak yang nanya juga tuh, kan kemarin pada saat kita bikin video yang soal polisi yang bilang ngapain sih lapor polisi gitu. Polisi lapor siapa, kan Pak Guru sempat nyebut bahwa saya aja nanti 20 Logical Fallacy. Nah, banyak yang pengen dikirimin tuh bukunya atau pengen diterangin satu persatu gitu. Iya. Tapi ini saya lagi berantem sama penerbit karena penerbitnya tuh pengen nerbitin hanya 1 jilid saja, sedangkan saya nyiapin 5 jilid. Jadi itu sebenarnya adalah kompilasi dari ratusan jenis cacat logika, baik etos, patos, logos, itu semuanya dibahas di situ. Nah, dalam bentuk ya yang nanti ada contoh-contohnya juga, tapi ya ini karena lagi berantem sama penerbitnya. Penerbitnya pengennya bahasnya 1 aja, sedangkan saya pengennya bahas 5 jilid gitu, ngapain juga gitu. Jadi nanti ada cacat logika yang dimulai dari masalah-masalah kata per kata gitu kan. Kan ada banyak dan itu dimanfaatkan gitu. Kemarin juga Mbak Alawi suka manfaatin cacat logika yang kayak gini gitu. Atau misalkan yang biasa dipakai sama Gibran. Kayak gimana kayak Gibran? Gibran itu waktu debat itu menggunakan salah satu cacat logika yang namanya alfabet soup. Kayak gimana? Jadi dia sengaja menggunakan istilah-istilah yang asing, rumit, dan teknis untuk membuat lawan itu kebingungan. Jadi misalkan gini, kita berdebat misalkan ya, terus kita tuh mengeluarkan kata-kata yang orang lain tuh gak akan ngerti karena itu sangat teknis. Jadi ngerti kan? Ya, yang Gibran katakan waktu itu apa? Jadi Gibran itu dulu ngomongnya apa ya? Pokoknya mah soal ekonomi syariah apa gitu. Dia singkatan ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Dan karena itu asik, maka dia langsung nanya, coba Anda tahu nggak itu? Gitu. Ya akhirnya ngeblank kan, bingung. Itu juga yang dijebakan kepada Pak Mahfud MD gitu dan sebagainya. Itu sebenarnya sangat tidak etis dalam konteks itu. Cuman ya saya salutlah kepada orang-orang yang berbisik di belakangnya, itu memang luar biasa. Bahkan selevel Pak Mahfud MD pun jadi galau ketika berhadapan dengan Pak Gibran gitu. Tapi itu sebenarnya cacat logika. Gitu. Pak Guru, garam dapur sama dengan garam rukyah. Garam rukyah itu tidak punya khasiat apapun kecuali yang ada pada garam yang lain. Jadi silahkan para penipu-penipu agama, silahkan berhenti dan bertobat. Kalau misalkan garam, ya sebut aja garam. Tapi yang dilakukan kan garam didoain, langsung jadi ini dijual gitu. Itu gak please lah. Ini akhirnya banyak sekali orang-orang yang menjauhi agama itu karena banyak penipu-penipu. Jadi jangan percaya sama para penipu itu ya. Kalau memang mau ruqyah yang dianjurkan sama Nabi itu adalah ruqyah mandiri, ruqyah sendiri. Jadi misalkan kita ngerasa bahwa hidup kita tidak berkah, ya berarti kita melakukan ibadah-ibadah ritual yang lebih baik gitu, yang lebih khusyuk dan lain sebagainya. Nah itu ruqyah mandiri. Kalau misalkan kita kejatuh, kepentok gitu, tuk. Nah, terus kitanya sakit gitu. Ya obatin. Nah, terus kita mensugesti diri menjadi lebih baik dengan ibadah-ibadah yang juga lebih baik. Nah, gitu. Ruqyah itu sesederhana itu. Gak usah beli. Jadi kalau misalkan ada ruqyah tapi beli tapi bayar, nah, curiga itu. Kecuali kalau memang datang orang ya tentu harus dibayar gitu ya, karena orang ada effortnya.